pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudara, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita pada hari ini. 2 Korintus 13 ayat 4, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Bagaimana proses sehingga kuasa Allah menjangkau semua umat manusia? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang sangat menarik. Tuhan mengasihi seluruh dunia. Pertanyaan tadi, bagaimana bisa terjadi sehingga kuasa Allah itu menjangkau seluruh dunia, menjangkau semua orang? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh kelemahan, namun ia hidup kembali karena kuasa Allah. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, kata Paulus. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Saudara-saudara, kita beri tekanan. Apa yang dialami Yesus untuk dunia. Paulus menyadari itu dan menghidupi itu. Dan sekarang Paulus ambil bagian di dalam pemberitaan firman. Dan Paulus mengatakan, kami juga memang lemah, tetapi kami hidup bersama dengan Dia. Artinya kami menjadi kuat karena di dalam Dia. Nah sekarang saudara, untuk apa? Semuanya itu untuk kamu. Itulah yang tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 4. Untuk kamu. Kami menjadi kuat untuk kamu. Itulah rencana Allah. Memang kami lemah, menjadi kuat demi kamu. Itulah rencana Allah. Supaya apa? Supaya sama seperti kami yang lemah menjadi kuat, demi kamu, kamu juga yang lemah akan menjadi kuat. Dan kekuatan itu bukan kekuatan kemanusiaan kita, tetapi kekuatan intervensi Tuhan, intervensi surgawi, kekuatan surgawi yang datang kepada kita dan kita hidup oleh itu. Nah, saudara-saudara, begitu proses. Yesus untuk semua, Paulus ambil bagian di dalamnya demi kamu, dan sekarang kita menerima firman ini, menghidupinya. Marilah kita hidup demi orang lain. Kamu juga kuat, kamu juga akan menjadi kuat jika percaya dan menerima seperti yang kami alami. Itu rencana Allah bagimu. Dan rencana Allah bagimu, saudara-saudara, ini penting. Itu sebabnya satu kali Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Maksudnya saudara-saudara,
Setelah kami hidup dan kuat di dalam Kristus, hidup kami untukmu. Dan bukan berakhir di situ, supaya kamu juga yang akhirnya ikut ambil bagian. Hidup di dalam Kristus dan menjadi kuat karena Kristus. Kamu juga terpanggil untuk hidup bagi orang lain. Bagaimana? Hidup keseharian kita bermakna bagi orang lain. Pengorbanan Kristus bermakna bagi dunia. Diterima oleh Paulus, disebarluaskan kepada orang lain. Sampai kepada kamu, sampai kepada kita, mari kita sebarluaskan. Mari kita bagi kepada orang lain. Tuhan menjangkau semua. Itulah pola kehidupan orang yang percaya. Dia menerima anugerah Tuhan untuk membagikan anugerah itu bagi orang lain sebanyak mungkin. Satu tujuannya, agar terbukti anugerah Tuhan, kasih Tuhan menjangkau semua. Agar terbukti kuasa Tuhan berlaku sampai saat ini untuk seluruh dunia. Saudara-saudara, semangatlah dalam hidupmu. Anda orang yang percaya, yang diselamatkan bukan karena perbuatan, justru di dalam kelemahan. Dan kalau kita mengakui kelemahan kita, kita percaya kepada Tuhan, di situ kita menjadi kuat oleh kuasa Allah. Dan jangan stop untuk diri saudara, marilah kita bagikan kekuatan itu, berkat itu bagi banyak orang. Karena itulah rencana Allah di dalam hidup kita sejak semula bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita, hiduplah dalam rencana Allah, terimalah kuat kuasanya untuk berbagi berkat kepada orang lain, sehingga kita tidak akan pernah lupa untuk berbahagia.